Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hafina Madani dari kelas 4C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang konsep desain produk. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 1996, halaman 274, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya, menurut Stanton, pada tahun 1996, halaman 222, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Selanjutnya, menurut Tejiptono pada tahun 1999, halaman 95, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Materi yang selanjutnya yaitu tentang atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004, halaman 347 menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Selanjutnya, menurut Pandi Tejiptono pada tahun 2001, halaman 103, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Atribut produk meliputi yang pertama merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang kedua, kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga, label. Menurut Kotler, label adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk. Mendesainnya sampai tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Hal ini berkaitan erat pula dengan siklus hidup produk tersebut. Perancangan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer. Karenanya, perancangan yang baik membutuhkan input dari berbagai sisi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat paling dasar adalah produk inti atau core produk yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan, apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua, tingkat produk aktual atau actual product
Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakter, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Yang ketiga, tingkat produk tambahan atau argumen produk. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Materi yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi produk. Yang pertama, produk konsumen atau consumer product adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, produk sehari-hari atau convenience product adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering, seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan, dan usaha minimal. Produk sehari-hari dapat dibagi menjadi lebih lanjut, yaitu produk kebutuhan pokok atau staples product, produk impuls atau impulse product, dan produk keadaan darurat atau emergency product. Yang ketiga, produk shopping atau shopping product adalah produk konsumen yang jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu harga, dan gayanya. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pengenalan produk baru. Proses pengenalan produk yang pertama yaitu menarik pasar market. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Dalam hal ini, produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama untuk pengenalan produk baru. Yang kedua, mendorong teknologi atau teknologi push. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Dengan demikian, produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Ini merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. Yang ketiga, antarfungsional atau interfungsional in nature. Dalam pandangan ini, pengenalan produk adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Proses pengembangan produk baru tidak dilakukan dengan menarik pasar ataupun mendorong teknologi, tetapi ditentukan oleh usaha antarfungsi yang terkoordinasi. Hasilnya merupakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan penggunaan teknologi yang memberikan keuntungan terbaik. Yang selanjutnya, langkah pengembangan produk. Yang pertama, pengembangan ide. Ide pasar diperoleh dari kebutuhan pelanggan. Identifikasi dari kebutuhan pasar ini akan menghasilkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, desain produk. Proses desain produk pada tahapan ini berkaitan dengan pengembangan desain terbaik dari ide produk baru. Yang ketiga, desain produk cross fungsional, yaitu ketidaksesuaian teknologi terjadi apabila produk yang didesain oleh lead bank atau R&D tidak dapat dibuat oleh bagian operasi. Yang keempat, menentukan karakteristik. Penentuan karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk. Hal ini dapat dilakukan dengan metode QFD atau Quality Functional Development, yaitu menerjemahkan selera konsumen ke dalam bentuk atribut-atribut produk yang disesuaikan dengan karakteristik teknik. Dalam QFD menggunakan suatu matriks yang disebut Horse of Quality, di mana matriks ini dapat menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik desain. Selanjutnya, dalam menggunakan matriks Horse of Quality harus melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut-atribut produk. Yang ketiga, mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing. Yang keempat, membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik.
Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknik dan atribut produk. Yang keenam, mengidentifikasi interaksi yang relevan di antara karakteristik teknik. Dalam host of quality, besaran diletakkan pada bagian root. Bekerja dengan matriks root seperti ini dapat memudahkan dalam memeriksa interaksi yang terjadi pada setiap pasangan karakteristik teknik. Yang pertama, menentukan gambaran target yang ingin dicapai untuk karakteristik teknik. Yang kedua, menentukan alternatif, yaitu suatu proses perencanaan yang berguna untuk membangkitkan ide-ide pemikiran serta menciptakan alternatif-alternatif yang dapat mencapai solusi terhadap permasalahan perancangan. Metode yang dipakai adalah morphological cards. Morphological cards adalah suatu daftar atau ringkasan dari analisis perubahan bentuk secara sistematis untuk mengetahui bagaimana bentuk suatu produk dibuat. Morphologi card berisi elemen-elemen, komponen-komponen atau sub-sub solusi yang lengkap yang dapat dikombinasikan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mendaftarkan atau membuat daftar yang penting bagi sebuah produk. Daftar tersebut haruslah meliputi seluruh fungsi pada tingkat generasi yang tepat. Yang kedua, daftar setiap fungsi yang dapat dicapai yang menentukan komponen apa saja untuk mencapai fungsi. Yang ketiga, menggambarkan dan membuat sebuah card untuk mencantumkan semua kemungkinan hubungan solusi. Yang keempat, identifikasi kelayakan gabungan atau kombinasi sub-sub solusi. Evaluasi alternatif merupakan suatu proses penentuan alternatif terbaik dari berbagai macam alternatif yang muncul. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah 1. Membuat sebuah daftar tujuan perancangan. 2. Menyusun sebuah daftar tujuan dan subtujuan dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah. Metode yang digunakan adalah weight objectives. Yang ketiga, membuat bobot relatif dari setiap tujuan. Yang keempat, menciptakan pemerataan pelaksanaan atau nilai kegunaan untuk masing-masing tujuan. Yang kelima, menghitung dan membandingkan nilai relatif dari setiap alternatif perancangan. Komunikasi merupakan langkah akhir dari proses perancangan. Prosedur yang dilakukan adalah 1. Membuat daftar komponen produk dan mengidentifikasi fungsi komponen. Yang kedua, menentukan nilai fungsi yang teridentifikasi. Yang ketiga, menentukan biaya dari setiap komponen. Yang keempat, evaluasi alternatif dan nilai perubahan. Analisis nilai adalah suatu filosofi menghilangkan segala sesuatu yang menimbulkan biaya, tetapi tidak memberikan sumbangan pada nilai atau fungsi dari produk atau jasa. Tujuannya adalah mempertemukan persyaratan performansi produk dan kebutuhan pelanggan pada biaya terendah, dan kemungkinan dalam analisis nilai digunakan istilah atau definisi sebagai berikut. Yang pertama, sasaran atau tujuan. Tujuan atau alasan keberadaan produk dan jasa. Yang kedua, fungsi dasar atau suatu fungsi dasar jika dijadikan akan membuat produk tersebut tidak berguna dalam kaitannya dengan sasaran. Yang ketiga, fungsi tambahan. Adanya fungsi tambahan untuk mendukung fungsi dasar sebagai merupakan cara untuk merancang produk khusus. Materi yang selanjutnya yaitu tentang desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seorang atau beberapa penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkatan arti, yaitu yang pertama, atribut. Merek pertama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga, nilai merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Yang keempat, kepribadian. Merek juga menggambarkan kepribadian.
Keputusan penerapan merek didasarkan pada yang pertama menggunakan merek atau tidak, yang kedua seleksi nama merek, yang ketiga sponsor merek, yang keempat strategi merek, yang kelima mempromosikan ulang merek. Materi yang selanjutnya yaitu kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk kemasan. Bisa mencakup wadah utama dari produk kemasan sekunder yang dibuat seketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirim produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran, yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan, yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan harus memberikan keunikan atau ciri khas dari produk kemasan produk menjadi salah satunya. Di sini, kemasan bukan hanya sebagai salah satu alat promosi efektif yang dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk perusahaan. Saat ini, semakin banyak produsen yang menyadari bahwa sebuah kemasan tak lagi hanya memiliki fungsi melindungi dan membungkus produk. Persaingan produk yang semakin ketat di pasar mengharuskan produsen untuk berpikir keras meningkatkan fungsi kemasan untuk dapat memberikan daya tarik kepada konsumen melalui aspek artistik, warna, grafis, bentuk maupun desainnya. Banyak konsumen yang membeli secara sadar akan suatu produk karena tertarik pada warna atau bentuk dari kemasan. Sehingga kemasan menjadi sangat efektif untuk mendorong konsumen membeli suatu produk. Melalui kemasan produk, image produk yang juga dapat dibentuk, misalnya sebagai produk yang kokoh, awet, mewah, atau tahan lama. Selain alasan di atas, konsumen juga sering kali membeli suatu produk tidak untuk segera dikonsumsi, melainkan sebagai persediaan, sehingga ia membutuhkan produk yang terlindungi secara baik isinya dari kerusakan, berkurangnya isi, dan pengaruh cuaca. Dari sisi distribusi, kemasan juga memegang peranan penting karena dengan kemasan, produk akan mudah disusun, dihitung, ditangani, dan disalurkan secara baik dan cepat. Kemudian dalam distribusi menjadikan kemasan didesain tertentu dan dengan ukuran yang mudah untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pembuatan label. Fungsi label adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk. Yang kedua, label dapat mengurangi beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebagian digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diinginkan oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Maka di sini beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada nambahannya pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Hal ini juga didukung oleh survei dari US News and World Report bahwa pelanggan pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain 69% disebabkan oleh karena tidak dilayani oleh karyawannya dengan baik. Produk yang tidak sesuai hanya menempati urutan kedua yaitu 12% dan harga hanya 10% serta lokasi hanya 9%. Baik, itu dia tadi sekilas materi tentang konsep desain produk.
Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.